Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Selamat datang mahasiswa S2 Statistika untuk angkatan 2020 ya. Perkenalkan, saya Anna Islamiati, akan memberikan sharing ilmu yang terkait dengan regresi non-parametrik ya. Nah, pada minggu pertama biasanya yang akan kita bicarakan bersama itu adalah mengenai kontrak belajar. Tetapi di dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahasnya di sini. Nanti saya akan sampaikan di media yang lain. Baik, saya langsung masuk ke materi dasar pengenalan awal terkait dengan regresi. Jadi di sini saya tuliskan review regresi. Asumsi saya bahwa semua peserta mata kuliah sekarang ini itu sudah pernah dan sudah mengenal yang namanya pendekatan regresi. Jadi sekarang kita hanya mereview saja ya, mengingatkan kembali mengenai konsep-konsep dasar yang ada di dalam regresi. Nah, kalau kita berbicara mengenai model regresi, tentu hal ini selalu terkait dengan dua variabel. Ada yang disebut dengan variabel respon yang disimbolkan dengan Y, dan ada yang disebut dengan variabel prediktor yang disimbolkan dengan X. Nah, hubungan antara variabel Y dengan variabel X itulah yang kemudian kita nyatakan ke dalam suatu model pendekatan statistik yang disebut dengan model regresi. Ya. Nah, secara umum di sini saya tunjukkan bahwa secara garis besar berdasarkan dari pola data itu pendekatan regresi ada dua. Ada yang disebut dengan regresi parametrik dan ada yang disebut dengan regresi non-parametrik. Yang mana yang dimaksud dengan regresi parametrik? Regresi parametrik itu adalah pola digunakan pada saat pola datanya itu diketahui. Bagaimana diketahui? Dalam artian bahwa plot datanya itu mengikuti suatu pola parametrik. Nah, yang mana yang dimaksud lagi dengan parametrik? Regresi parametrik. Nah, tentu kalian masih ingat, kalian sudah mempelajari, kalian sudah pernah malah menggunakan regresi linier sederhana, regresi berganda, regresi kuadratik, ya, regresi polinomial. Nah, itu semua masuk ke dalam pendekatan regresi parametrik. Ya. Nah, bentuk regresi selanjutnya itu adalah regresi non-parametrik. Yang mana regresi non-parametrik inilah yang kemudian menjadi mata kuliah kita saat sekarang. Pada saat kapan digunakan regresi non-parametrik? Itu ketika pola data kita itu tidak diketahui. Ya, atau dengan kata lain bahwa pola datanya itu tidak mengikuti pola parametrik. Ya, nanti ke depannya kita akan melihat seperti apa sih yang dimaksud dengan regresi non-parametrik. Jadi saat sekarang saya baru berbicara mengenai dasarnya saja, dasar pemahaman saja untuk menyamakan konsep-konsep dasar tentang regresi ini, ya. Nah, dalam perkembangannya ternyata ya berkembang lagi jenis regresi yang lain. Itu adalah regresi semi parametrik. Ini merupakan gabungan antara regresi parametrik dan regresi non-parametrik. Jadi ada dua pola yang bermain di sini. Ada yang pola parametrik dan ada yang non-parametrik. Makanya dikatakan semi parametrik. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang regresi parametrik ya. Ya, karena untuk masuk ke non-par, dasar parametriknya di sini harus kuat dan harus jelas ya.
Makanya saya berbicara dulu tentang yang parametrik dulu. Nah, ya, saya hanya mereview kembali, mengingatkan kembali saja. Ya, mungkin ada di antara kita yang sudah beberapa lama tidak ketemu dengan, sudah meninggalkan bangku kuliah, ya wajar kalau misalnya sudah dilupa. Makanya sekarang saya mengulang sedikit. Satu ilustrasi yang saya tampilkan di sini, yaitu tentang pendapatan yang berfungsi sebagai variabel prediktor yang disimbolkan dengan X yang posisinya berada dalam garis horizontal. Kemudian ada data pengeluaran sebagai respon yang disimbolkan dengan Y dan berada pada garis vertikal. Ya. Nah, secara sepintas kalau kita lihat data ini dalam koordinat kartesius, X-nya yang sungguh horizontal dan yang ke atas itu adalah respon. Ini artinya apa? Bahwa kita ingin melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran atau bagaimana pola hubungan ya antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya. Nah, kita sudah punya datanya. Ya, ada sekian data. Titik-titik biru yang kalian lihat di slide ini itu adalah titik-titik sampelnya. Ya. Nah, biasanya yang pertama yang dilakukan itu adalah kita selalu memplotkan data dulu. Memplotkan datanya maka muncullah titik-titik biru ini. Nah, kalau kita perhatikan pola data, plot data yang berwarna biru ini, kelihatannya ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan pola datanya itu adalah naik ke atas. Dalam artian bahwa semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran juga semakin tinggi. Ini bisa dilihat mulai dari sini cenderung naik, cenderung naik, cenderung naik. Nah, plot data inilah yang kemudian kita katakan pola datanya itu diketahui. Kenapa diketahui? Karena kecenderungan titik-titik ini bisa kita identifikasi. Nah, kalau pola datanya diketahui, bentuk fungsinya itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya ini adalah bentuk fungsinya adalah linear. Ya, ini adalah linear, bisa dipolakan dengan menggunakan regresi dengan fungsi linear. Karena kita bisa identifikasi bentuk fungsinya, maka kita katakan bahwa bentuk fungsinya ini diketahui. Ya. Apa bentuk fungsinya? Itu adalah fungsi linear. Nah, kalau bentuk fungsinya diketahui, ya, kalau bentuk fungsinya diketahui, berarti kita akan mengetahui juga parameter-parameter yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, coba kalian ingat, bentuknya fungsi linear itu apa? Nah, bentuk fungsi linear itu adalah fx sama dengan B0 ditambah B1x. Fx sama dengan B0 ditambah B1x. Yang mana B0 itu adalah konstanta dan B1-nya itu adalah koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh X terhadap Y. Akhirnya apa? Bahwa kita sekarang tahu parameter yang terkandung di sini adalah B0 dan B1. Sehingga pertanyaan yang muncul di sini adalah berapa nilai taksiran parameter B0 dan B1? Itulah yang akan kita cari. Kita akan menaksir nilai-nilai parameter ini. Ya, menaksir nilai-nilai parameter, nilai-nilai populasi yang kita analisis dari sampel yang diperoleh di lapangan. Nah, inilah ilustrasi dari regresi parametrik. Bisa kalian lihat, ketika kita gunakan regresi linear sederhana, ya kelihatan ini garisnya ini berada di sekitaran titik-titik sampel.
dengan nilai R kuadrat ini adalah 0,80. Sehingga bisa kita yakini bahwa betul data ini memang itu adalah bisa dipolakan dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Sederhananya karena masih melibatkan satu variabel X. Ya, tadi ilustrasinya. Sekarang kita melihat dulu bagaimana asumsi-asumsi yang ada di dalam regresi. Ya, asumsi di dalam regresi itu dikenal asumsi klasik. Ya, secara garis besar itu ada 4. Nah, kalau kalian membuka bukunya Bu Jarati itu semakin bertambah semakin banyak asumsi-asumsi klasik yang ada di dalam regresi. Tetapi sebetulnya pengembangan itu sebetulnya juga berasal dari 4 asumsi pokok ini. Yang pertama adalah asumsi kenormalan, yang kedua homoskedastisitas, yang ketiga autokorelasi, dan yang keempat adalah multikolinearitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang asumsi kenormalan. Ini yang selalu luar biasa kekuatannya. Ini yang selalu menjadi perdebatan ketika ada data. Apakah data Anda normal atau tidak? Ya, jangan coba-coba kalau ketika data Anda tidak normal, maka itu pasti akan dicecar. Betulkah pendekatan yang Anda gunakan? Bagaimana jika tidak normal? Apa yang harus Anda lakukan? Dan seterusnya. Baik, nah, kita melihat dulu. Asumsi kenormalan itu sebetulnya adalah asumsinya ada pada error, yang mana dikatakan bahwa error itu harus menyebar mengikuti suatu sebaran atau distribusi normal. Ya, distribusi normal itu bentuknya seperti lonceng, sehingga errornya itu diharapkan ya dia menyebar secara normal. Dengan rataan dari error itu adalah 0 dan simpangan baku sigma kuadrat. Bagaimana cara kita mengujinya? Ya, ada biasa yang menggunakan metode histogram yang seperti ini. Ketika itu seimbang berada di dalam suatu kurva normal, maka itu dikatakan sudah mengikuti distribusi normal. Ada yang menggunakan gigi plot dan gigi plot dengan memperhatikan bagaimana sebaran-sebaran ya residual pada sumbu 0. Kemudian ada lagi yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Biasanya ini yang paling banyak orang menggunakan. Kenapa? Karena di sini ada nilai statistik yang bisa kemudian menjadi acuan. Sementara kalau gigi plot itu hanya kita melihat dari plot saja, sehingga bisa saja pandangan mata si A itu berbeda dengan si B. Jadi masih bisa saja ada kekeliruan. Tapi kalau di Kolmogorov-Smirnov itu sudah ada nilai statistik yang muncul. Ya, sehingga memudahkan kita untuk menarik kesimpulan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Tapi ingat bahwa yang berdistribusi normal di sini yang harus diuji itu adalah errornya. Ya, nah biasanya karena error itu belum ada di dalam model, maka yang biasanya diuji itu adalah responnya. Ya, tapi tidak masalah kalau kalian ingin memasukkan semuanya X, Y ke dalam uji Kolmogorov-Smirnov kalau menggunakan software, tidak ada masalah. Nah, asumsi selanjutnya itu adalah tentang homoskedastisitas. Apa sih yang dimaksud dengan homoskedastisitas? Itu adalah variasi error dari setiap sampel itu sama atau konstan. Variasi error dari sampel 1 itu adalah 1. Ya, semuanya 1. Variasi error untuk sampel yang kedua itu adalah 10. Ya, semuanya adalah 10. Itulah yang disebut dengan konstan, tetap dari satu sampel ke sampel yang lain atau sama. Inilah yang kita harapkan, bahwa data kita itu mengandung homoskedastisitas. Ketika data kita tidak mengandung data kita itu homoskedastisitas, maka model regresi bisa kita pakai, model regresi yang klasik, yang standar, ya. Tapi bagaimana ketika terjadi heteroskedastisitas? Dalam hal ini adalah varians errornya itu bervariasi, tidak sama. Nah, biasanya penanganan pertama yang biasa kita lakukan itu adalah dengan memberikan pembobot. Pembobot ini juga banyak macamnya. Ya, ada yang pembobot yang menggunakan transformasi logaritma, ya. Ada yang
pembobotnya itu dengan menggunakan matriks variance, covariance, ya. Ada yang menggunakan seperbanyaknya parameter, seperbanyaknya data, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya autokorelasi. Autokorelasi itu adalah adanya korelasi yang terjadi pada setiap error. Jadi error yang pertama pada sampel pertama itu berkorelasi dengan error yang kedua dan seterusnya. Jadi antar error itu saling berkorelasi. Nah, hal ini tidak boleh terjadi pada data untuk dapat menggunakan model regresi. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi autokorelasi? Ya, biasa penanganan pertama lagi yang biasa kita lakukan itu adalah dengan pembobot atau transformasi data. Ya. Nah, kalau misalnya memang hal-hal standar yang biasa digunakan dalam mengatasi masalah-masalah pelanggaran asumsi itu belum bisa, dalam artian ini pelanggarannya itu berarti cukup besar, ya itu kita bisa menggunakan model time series, ya. Nah, selanjutnya multikolonaritas. Multikolonaritas itu adalah adanya korelasi yang terjadi antar variabel prediktor. Jadi antara X1, X2, dan X seterusnya itu saling berkorelasi. Nah, hal ini tidak boleh terjadi pada saat kita mau menggunakan model regresi yang klasik. Ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi kalau misalnya terjadi multiko? Nah, itu sudah diperkenalkan banyak pendekatan di dalam ilmu statistika. Yang paling umum biasa digunakan itu adalah PCA atau analisis komponen utama. Ada juga yang berkembang jenis regresi lain, misalnya regresi Ridge. Ya, kalau Lasso ini adalah estimatornya penaksir Lasso, ada yang penaksir LAR, ya, dan lain-lain. Nah, itulah 4 asumsi mendasar dari untuk penggunaan regresi. Jadi yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, variansi errornya itu harus sama atau homoskedastisitas. Yang ketiga, tidak ada autokorelasi. Kemudian yang keempat, tidak terjadi multikolineritas. Ya. Nah, hal penting lagi yang mesti diingat di sini adalah masalah metode-metode penaksiran parameter regresi yang standar. Ada 3 secara umum, yaitu yang pertama metode kuadrat terkecil. Ya. Metode kuadrat terkecil ini diawali dengan kuadrat terkecil biasa yang biasa disimbolkan dengan OLS, kemudian ada kuadrat terkecil, ada kuadrat terkecil terboboti, ada kuadrat terkecil terpenalti, ada kuadrat terkecil 2 arah, dan sebagainya. Banyak pengembangan dari kuadrat terkecil, tergantung dari jenis pendekatan yang kita gunakan. Nah, kalau di dalam regresi linear yang sederhana, yang klasik, nah itu kita biasa menggunakan kuadrat terkecil biasa. Ya. Selanjutnya, metode yang kedua itu adalah metode maksimum likelihood. Nah, penggunaan metode ini digunakan pada saat fungsi distribusi data diketahui. Jadi ini berdasarkan dari distribusi data. Kemudian yang ketiga adalah metode numerik. Nah, metode numerik ini adalah pada saat hasil estimasi parameter itu tergantung pada nilai parameter yang lain atau parameter sebelumnya. Nah, metode iterasi ini ada beberapa, ada Newton-Raphson, ada Fisher, ya, itu semua bisa kita gunakan. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi di sini karena yang umum yang digunakan itu adalah metode kuadrat terkecil biasa atau biasa disimbol dengan OLS, Ordinary Least Square. Nah, ini kapan digunakan? Pada saat asumsi-asumsi klasik yang keempat tadi itu sudah terpenuhi, berdistribusi normal, ya, homoskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinaritas. Nah, barulah kemudian kita bisa menaksir parameter itu dengan menggunakan OLS. Bagaimana kemampuan OLS ini? Ya, kemampuannya dari segi visual, yang mana secara hasil estimasi melalui kurva regresi itu mampu menunjukkan bagaimana ketepatan estimasi kurva regresi dari titik-titik sampel, apakah terlalu jauh atau sudah mendekat di garis taksiran. Ya.
Nah, selanjutnya metode maksimum likelihood. Di sini MLE. Nah, kapan ini digunakan? Ya, ketika fungsi distribusinya diketahui. Ada banyak macam fungsi distribusi ya, baik di kontinu maupun di diskrit. Ada normal, ada binomial, dan seterusnya. Proses MLE itu ya sekedar mengingatkan kembali bahwa di dalamnya itu ada fungsi kepadatan peluang dan ada fungsi likelihood. Nah, untuk MLE sendiri itu tidak membutuhkan pemenuhan asumsi klasik yang tadi. Yang butuh pemenuhan asumsi klasik itu adalah kuadrat terkecil biasa. Newton-Raphson itu biasanya diawali dari maksimum likelihood, kemudian estimasi parameternya nanti itulah yang melalui proses iterasi ya, dilanjutkan melalui proses iterasi, apakah itu menggunakan Newton-Raphson dan lainnya. Nah, sekarang saya tampilkan bagaimana bentuk atau model secara umum dari regresi. Secara umum itu bisa dinyatakan YI sama dengan Fxi ditambah EI. Yang mana ini adalah banyaknya sampel yang mulai dari 1 sampai N. Jadi ini bentuk umumnya. YI itu adalah merupakan fungsi daripada XI ditambahkan dengan error. Yang mana F itu adalah fungsi regresi yang diketahui, Y itu adalah respon, X itu adalah prediktor, dan E itu adalah error random yang diasumsikan saling bebas dengan rataan 0 dan varian sigma kuadrat ya. Nah, jadi ini perhatikan, ini ada Fxi. Kalau tadi regresi linear sederhana, ya fungsinya adalah fungsi linear. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau di dalam regresi parametrik maka fungsinya itu sudah diketahui bentuknya. Dalam hal ini boleh linear, kuadratik, dan sebagainya. Sehingga nanti pada proses pengestimasian kurva regresi, kita itu sudah terbayang bagaimana bentuk kurvanya. Ya, misalkan diketahui bentuk fungsinya itu adalah linear. Ya, berarti kita nanti akan memodelkan data itu dengan pendekatan regresi linear dan akan terbentuk suatu garis lurus. Gitu, ya. Nah, ini kita nyatakan tadi, fungsinya diketahui. Bagaimana sih bentuk fungsi dari regresi linear itu? Bentuk fungsinya itu adalah B0 ditambah B1X. Ya, ini bentuk fungsinya. Sehingga kalau dimasukkan tadi ke dalam model, yaitu Y sama dengan Fxi ditambah EI, ya tentunya kita bisa ganti Y sama dengan B0 ditambah B1Xi ditambah dengan EI. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu bagaimana uraian dari fungsi itu. Nah, untuk I diketahui banyaknya sampel itu mulai bergerak dari 1 sampai N, maka Fx itu dapat diuraikan menjadi seperti ini. Fx1 sama dengan B0 ditambah B1x1, Fx2 sama dengan B0 ditambah B1x2, Fx3 sama dengan B0 ditambah B1x3, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa setiap sampel itu memiliki model. Tapi tentunya kita mengharapkan dari semua sampel itu hanya memiliki satu model yang paling-paling mendekati. Ya, itulah yang kemudian yang akan kita taksir nanti. Ya. Oke. Nah, kalau kita nyatakan ini ke dalam bentuk matriks, bisa kita nyatakan seperti ini. Fx ini adalah suatu vektor yang berukuran n kali 1. Barisnya 1, 2, 3 sampai ke n. Makanya n kali 1, ada satu kolom, berarti ukurannya adalah n kali 1. Nah, selanjutnya untuk variabel prediktor, ini ada ukuran n kali 2. Kenapa? Ya, karena di sini kita memerlukan suatu vektor 1 yang bisa mewakili B0. Sementara yang x1, x2 sampai xn itu adalah mewakili nilai-nilai pada prediktor yang pertama. Oke. Dikalikan dengan suatu vektor B0, B1. Ini yang berukuran n kali 2. Ya. B0 ini bersesuaian dengan vektor 1 dan X ini bersesuaian dengan B1. Ya. Baik. Fxi ya. Fxi yang tadi
yang kita nyatakan dalam bentuk matriks itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor yang sederhana. Vektor F sama dengan matriks X dikali dengan vektor B. Yang mana vektor F itu adalah fx1 sampai fxn, matriks X itu adalah vektor 1 dengan x1, x2 sampai xn, dan vektor beta itu memuat B0 dan B1. Nah, ini adalah pernyataan dalam bentuk vektor dan matriks, dan biasanya untuk kepentingan estimasi ya terkadang banyak yang lebih senang masuk ke dalam bentuk ini ya. Nah, ini tadi bentuk fx-nya adalah B0 ditambah B1 x. Jadi ini adalah fx-nya yang ini nih ya. Jadi karena fx-nya sudah diketahui sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah bentuk fungsi linear. Nah, pertanyaannya di sini apa yang harus kita ketahui dalam data supaya model ini berarti gitu loh. Tidak hanya sekedar simbol-simbol seperti ini, tetapi supaya ada makna model dari ini yang bersumber dari sampel yang diambil, maka tentunya kita harus menaksir berapa nilai-nilai B0 dan B1. Iya. Ya, berapa nilai B0 dan B1-nya? Inilah yang disebut dengan koefisien regresi, parameter regresi. Jadi kita perlu menaksir. Yang ditaksir di dalam pendekatan statistik itu adalah parameternya, ya. Yang ditaksir itu bukan variabelnya. Nah, variabel itu sudah ada datanya, dan data itulah yang kemudian kita analisis untuk mendapatkan suatu model yang akan mewakili kondisi populasi nantinya, ya. Oke, kembali ke sini. Ada dua parameter, B0 dan B1. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui nilai dari B0 dan B1? Itu kita harus estimasi. Misalkan kita menggunakan metode OLS atau metode kuadrat terkecil. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah tuliskan dulu bentuk umum persamaannya. YI sama dengan B0 ditambah B1 XI ditambah dengan EI. Ini adalah model umum dari regresi linear sederhana. Nah, ini bisa kita uraikan untuk setiap I, mana Y1 yang ini, Y2 yang ini, dan YN ini. Ya. Dari sini, ini bisa kita bentuk ke dalam suatu bentuk vektor dan matriks, yaitu vektor Y sama dengan matriks X dikali vektor B ditambah dengan vektor E. Yang mana vektor Y itu isinya adalah nilai respon Y1 sampai YN, matriks X itu isinya adalah vektor 1 dan variabel prediktor X11, X21 sampai Xn1. Vektor beta itu adalah isinya adalah B0 dan B1 nilai-nilai parameter regresi, ya. Kemudian vektor E itu adalah error pada sampel 1, error pada sampel 2 sampai pada error ke N. Bagaimana caranya kita mengestimasi dengan pendekatan OLS atau kuadrat terkecil? Itu adalah meminimumkan jumlah kuadrat errornya. Bagaimana caranya? Lihat model ini. Y sama dengan X beta ditambah E. Nah, sekarang yang harus kita minimumkan itu adalah error. Berarti kita tuliskan di sini dulu E sama dengan Y dikurang X beta. Ya. Bagaimana cara meminimumkan? Itu adalah mengambil jumlah kuadrat. Ya. Jadi jumlah kuadratnya di sini adalah E transpos E. Berarti kita buat ini Y dikurang X beta transpos. Ini adalah E dikali dengan Y dikurang X beta. Perkalian matematik biasa. Y transpos dikali Y hasilnya ini. Y transpos dikali minus X beta hasilnya ini. Ya. Minus X beta yang ditransposkan dikali dengan ini, hasilnya ini. Ya. Ditambah minus X beta yang ditransposkan kali minus X beta. Hasilnya yang ini. Ya. Oke, selanjutnya dengan perhitungan matematik, operasi matematik yang standar yang biasa, maka didapatkanlah E transpos E itu adalah Y transpos Y dikurang 2 beta transpos X transpos Y ditambah beta transpos X transpos X beta.
Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya itu adalah turunkan terhadap parameter-parameter yang akan dicari. Jadi turunkan jumlah kuadrat error tadi yaitu E transpose E terhadap parameter beta. Karena yang akan kita estimasi tadi itu adalah parameter beta, dalam hal ini adalah B0 dan B1. Ya, sama dengan min 2 X transpose Y. Jadi kalau kita sudah turunkan itu hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian hasil turunannya terhadap parameter itu atau terhadap beta itu disama dengan K0. Ya, dengan operasi matematik biasa maka kita sudah dapatkan B sama dengan S transpose X inverse X transpose Y. Ya, ini berpindah ke sini, ingat dalam matriks kalau berpindah berarti dia jadi inverse balikan, ya. Akhirnya dari hasil ini maka kita bisa mengatakan bahwa taksiran untuk beta atau beta topi itu sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Ingat tanda topi di sini itu menunjukkan taksiran. Garis bawah yang di bawah simbol itu menunjukkan vektor. Yang tebal huruf besar itu menunjukkan matriks, ya. Itu tadi yang terkait dengan regresi parametrik. Nah, tapi akan berbeda kemudian kalau kita menemukan sekelompok data seperti ini, menyebar tidak beraturan. Nah, inilah yang disebut dengan pola data yang tidak diketahui. Karena pola datanya itu tidak familiar, tidak mengikuti pola parametrik. Nah, inilah nanti akan kedepannya akan kita bicarakan. Bagaimana kemudian menganalisis data yang seperti ini, supaya data ini tetap bermakna dan memberikan suatu informasi yang berharga bagi pengambil kebijakan atau orang-orang yang berkepentingan pada data tersebut, ya. Nah, untuk materi yang regresi non parametrik saya akan melanjutkan di minggu kedua, minggu depan, ya. Saya anggap untuk minggu ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.